Mazhab. Nah, perbedaan madhab misalnya dalam di dunia itu mengakui dalam fikih 4 madhab. Ya. Nah, kalau kita urut dari yang paling tua, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hambali, ya. Nah, 4 madhab ini yang diakui. Terserah. Kita umumnya pakai Syafi'i. Syafi'i di Asia pada umumnya. Nah, ya. Tapi kalau ada orang yang mau pakai Maliki, silahkan. Jadi pasti ada perbedaan nanti itu. Ya. Perbedaannya tidak masalah. Yang masalah adalah ketika berbeda menyalahkan yang lain. Menyalahkan yang lain. Setelah itu kita tanya dalilnya apa, referensinya apa, sumbernya mana. Ya. Pokoknya gidah beh. Itu yang payah begitu. Ya. Padahal kita nanti udah ngajukan ini referensinya, kitabnya ini, ulama yang mengatakan hadisnya ini dan seterusnya udah jelas. Kadang ditolak. Nah, perbedaan ini biasa, yang penting kita jelas lah sumbernya begitu ya. Nah, rukun. Kalau kita mengacu kepada rukun sholat, madhabnya Syafi'i ini ya. Jadi kalau ada teman-teman yang madhabnya berbeda, ya mungkin ada perbedaan ya barangkali. Ini khusus yang saya bahas adalah madhab Syafi'i. Misalnya, dalam madhab Syafi'i itu ada 17 rukun dalam sholat. 17 rukun. Tapi ada yang mengatakan juga 13. Nah, nanti kita jelaskan perbedaan ini. Apa saja rukun itu? Yang pertama adalah berdiri, kemudian yang kedua adalah niat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Coba ingat, berdiri, kemudian niat, takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini bersamaan dengan niat. Ini orang yang belum tahu biasanya. Kalau madhab Syafi'i, yang disebut niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu dan itu bersamaan dengan perbuatannya. Saya mau sholat. Yang disebut niat itu bersamaan dengan takbirnya, bersamaan dengan sholatnya. Kapan awal mula sholat adalah takbiratul ihram. Jadi kemudian letaknya niat itu di hati. Bukan dilapaskan. Wa talaffudzu biha sunnatun. Melafalkan itu sunnah dalam madhab Syafi'i. Nah, lanjut. Melafalkan niat biasanya sebelum sholat ya. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblat adaan misalnya makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Dilafalkan. Itu sunnah. Kemudian baru takbir, bersamaan dengan takbir itu ada niatnya di hati. Allah usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin wa akbar. Berarti bisa 2 kali ya dilapaskan juga di dalam hati juga. Tidak dilafalkan pun tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting itu di dalam hati tadi itu. Tujuannya dilafalkan agar hati kita ini mantap. Jangan lagi sholat duhur kemudian niatnya asar. Kadang kan gitu. Bahkan ada yang lagi berdiri harusnya baca Fatihah malah baca tahiyat. Kalian ngaku siapa yang pernah kayak gitu? Ada yang seperti itu. Nah, jadi bersamaan Allah. Makanya ciri madhab Syafi'i itu takbirnya panjang biasanya, agak lama. Allahu Akbar karena bersamaan dengan niat. Nah,